Ini bohong. Ini bohong. KPK telah memanipulasi hanya untuk menuntut melakukan dakwaan abal-abal terhadap Mas Hasto Kristianto. Halo semua, kembali berjumpa dengan saya Guntur Romli di channel YouTube Genbi. Dan insya Allah saya akan mengisi konten-konten di channel YouTube Genbi secara konsisten. Pada kesempatan ini saya ingin membahas kelicikan KPK menuntut mendakwa Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Mengapa saya sebut KPK dengan licik menuntut Sekjen PDI Perjuangan? Karena KPK telah terbukti memanipulasi kesaksian saksi dan juga memanipulasi, mengubah fakta hukum yang sudah ada di pengadilan sebelumnya. Saya tidak mau omong kosong karena saya membawa segala data, segala dokumen untuk memperkuat argumen saya bahwa KPK telah melakukan cara-cara yang licik. Saya membawa pertama, ini ada dakwaan KPK terhadap Mas Hasto Kristianto saat ini, dakwaan jaksa berjumlah 27 halaman. Saya juga membawa dokumen data dari hasil pengadilan sebelumnya atas nama terdakwa Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio. Mereka sudah divonis, sudah dihukum dan sudah menjalani hukumannya, sekarang sudah bebas, yaitu putusan pengadilan nomor 28 tanggal 24 Agustus tahun 2020. Dan saya juga membawa putusan pengadilan untuk terdakwa Saiful Bahri yang sudah menjalani hukumannya dan kini sudah bebas, putusan pengadilan nomor 18 tahun 2020. Dan juga saya membawa dokumen yaitu dakwaan jaksa kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio tanggal 15 Mei tahun 2020 dan juga dokumen dakwaan jaksa kepada Saiful Bahri tanggal 13 Maret tahun 2020. Mari kita mulai dari hal yang pertama, bahwa KPK telah memanipulasi kesaksian saksi atas nama Kusnadi. KPK menuduh bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memberikan uang 400 juta untuk suap kepada Wahyu Setiawan yang waktu itu adalah komisioner KPU. Pada halaman 12, KPK menulis tuduhan seperti ini. Selanjutnya, bertempat di ruang rapat DPP PDI, Kusnadi selaku staf DPP PDIP menemui Doni Tri Istiqomah. Kemudian Kusnadi menyerahkan titipan uang dari terdakwa atau Hasto Kristianto sebesar 400 juta yang dibungkus amplop warna coklat di dalam tas ransel warna hitam dengan mengatakan, ini bahayanya, "Mas, ini ada perintah Pak Sekjen untuk menyerahkan duit operasional 400 juta ke Pak Saiful, yang 600 juta Harun Masiku." Ini bohong. Ini bohong. Ini bohong. Kenapa? Karena kalimat yang seolah-olah perkataan dari Kusnadi itu bertentangan dengan kesaksian Kusnadi sendiri yang sudah disampaikan pada pengadilan dengan terdakwa Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio dalam putusan nomor 28 halaman 62. Saya bacakan ya. Saya bacakan keterangan atau kesaksian dari Kusnadi. Bahwa kemudian saksi, yaitu Kusnadi, lebih dahulu ketemu dengan Doni Tri Istiqomah di ruang rokok lantai 2 kantor DPP PDIP. Jadi bukan ruang rapat. Dan selanjutnya saksi sampaikan, ini kata-kata dari Kusnadi sendiri. "Mas, ini ada titipan dari Pak Harun sekaligus menyerahkan tas ransel tersebut." Jadi kalau kita menyimak, membaca kesaksian dari Kusnadi, tidak ada kata 400 juta dari Sekjen. Tapi Kusnadi mengatakan bahwa 400 juta itu atau tas hitam itu
dari Harun Masiku. Dan juga nama yang disebutkan dalam dakwaan jaksa tadi adalah Doni Tri Istiqomah. Dan itu tuntutan jaksa atau dakwaan jaksa tadi juga bertentangan dengan kesaksian Doni Tri Istiqomah. Itu juga ada dalam putusan pengadilan nomor 28 halaman 108. Ini kesaksian Doni Tri Istiqomah bahwa Mas Kusnadi pernah menitipkan uang kepada saksi, yaitu Doni Tri Istiqomah, dengan kata-kata, "Pak Doni, ini ada titipan uang untuk Pak Saiful dari Pak Harun." Dan seingat saksi, hal itu terjadi setelah pertemuan antara saksi dengan Pak Saiful Bahri dan di Hotel Grand Hyatt sekitar bulan Desember 2019. Jadi dakwaan jaksa tadi yang menuliskan bahwa ada uang 400 juta dari Mas Hasto dan juga kalimat dari Kusnadi yang seolah-olah 400 juta dari Sekjen itu bertentangan dengan kesaksian Kusnadi dan bertentangan dengan kesaksian Doni Tri Istiqomah. Dan kesaksian Kusnadi itu juga konsisten yang juga ada dalam putusan nomor 18 atas nama terdakwa Saiful Bahri. Karena Kusnadi juga bersaksi dalam 2 sidang, yaitu sidangnya Ustiawan Agustiani Tio dan sidangnya Saiful Bahri. Pada halaman 92 bahwa saksi yaitu Kusnadi lebih dahulu ketemu dengan Doni Tri Istiqomah di ruang rokok lantai 2 kantor DPP PDIP dan selanjutnya saksi sampaikan, "Mas, ini ada titipan dari Pak Harun," sekaligus menyerahkan tas ransel tersebut. Jadi, dari 2 putusan pengadilan ini yang sudah berkekuatan hukum yang tetap, bahwa kesaksian Kusnadi dan juga Doni Istiqomah menegaskan bahwa uang 400 juta itu berasal dari Harun Masiku, bukan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Karena itu, saya ingin mengatakan bahwa KPK telah memanipulasi kesaksian saksi, kesaksian Kusnadi dan Doni Istiqomah hanya untuk menuntut melakukan dakwaan abal-abal terhadap Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Demikian, terima kasih.